kali ini Keren melaksanakan webinar bertemakan digitalisasi pendidikan. Jadi bagi siswa-siswi maupun mahasiswi perguruan tinggi mungkin ngerasa ya tahun 2020 ini bisa dikatakan sebagai tahun yang cukup berat gitu ya sebetulnya. Kenapa? Karena sederet adaptasi mau nggak mau harus dilakukan gitu ya karena adanya pandemi. Pelajaran yang tadinya mungkin kita tatap muka, ketemu guru, ketemu dosen. Nah, tahun ini kita nggak bisa, kita harus semuanya secara daring, termasuk juga mungkin wisuda, itu pun sekarang udah banyak yang daring. Nah, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pembukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mengungkapkan tantangan pendidikan yang telah bergeser. Jadi kali ini udah mulai bergeser nih. Kalau dulu isu utama para siswa itu adalah akses menuju sekolah, kalau sekarang tantangannya itu lebih dikarenakan pandemi ini timbul permasalahan baru, yaitu apa? Konektivitas internet. Itu mungkin salah satunya ya. Jadi keberadaan internet sangat krusial saat pembelajaran harus dilakukan dari jarak jauh. Kendala belajar online tak terbatas pada internet saja. Masih banyak mindset yang menganggap bahwa belajar online itu sama dengan belajar di sekolah. Dari segi durasi, metode, dan lain-lain gitu. Bedanya hanya semua yang offline itu ya udah di onlinein aja, jadi sama aja gitu. Padahal kan aktivitas belajar online tuh nggak sesederhana itu gitu ya. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas bersama-sama lebih dalam mengenai digitalisasi pendidikan. Jadi kita akan bahas nanti gimana sih mindset yang perlu dimiliki misalnya orang tua, guru, murid gitu ya menghadapi kondisi pembelajaran online. Lalu mungkin juga kita akan membahas tentang gimana sih caranya murid tuh mengelola stres ya. Lalu juga kita akan sampaikan juga tentang aplikasi sampai device yang dapat mendorong pembelajaran online. Nanti akan kita bahas bersama-sama dengan para panelis. Seperti itu. Nah, senang sekali hari ini sudah hadir bersama kita beberapa panelis dari berbagai pihak. Ada dari pengamat pendidikan, ada dari coach dan konsultan pendidikan, ada juga dari seorang young feminine coach, lecturer, dan author, dan juga ada dari CEO akupintar.id, dan yang terakhir ada juga dari brand, yaitu ada dari Samsung. Nah, sebelum kita masuk nanti, izinkan saya dulu, saya mau menyapa satu persatu dulu semua panelis kita pada hari ini gitu. Yang pertama-tama saya mau menyapa dulu yaitu ada Ibu Warih Wijayanti. Beliau adalah seorang coach dan konsultan pendidikan. Ibu Warih Wijayanti adalah coach untuk remaja, orang tua, dan pendidik. Setelah berkarir sebagai pendidik selama lebih dari 20 tahun, ia memutuskan untuk menjadi profesional coach karena kecintaannya dalam berinteraksi dengan remaja. Beliau sendiri berharap dapat memberikan positive impact kepada remaja, baik langsung maupun melalui orang tua atau guru-guru mereka. Kegiatannya dapat diikuti di akun Instagram-nya, bisa dicek di Warih Teen Coaching. Warih Teen Coaching ya. Nah, untuk itu saya mau menyapa dulu Ibu Warih sudah bergabung sama kita. Halo, apa kabar Ibu Warih? Halo Mbak Vera, suara saya kedengaran? Suaranya kecil Bu, mungkin bisa dikencengin lagi. Oke, nanti saya perbaiki deh. Ya, coba ya, Bu ya. Siap. Saya nyapa yang lain dulu ya, Bu ya. Sambil nyapa yang lain dulu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, selanjutnya masih ada panelis berikutnya, yaitu ada Ibu Mayazi. Beliau adalah dosen spesialis bidang psikologi, komunikasi, dan public speaking. Selain itu, Ibu Mayazi juga berkontribusi sebagai Young Feminine Coach untuk remaja, dewasa muda, dan anak-anak, dan keluarga juga untuk semakin mencintai diri, dan menikmati hidup. Wow, keren banget ya. Dan Bu Maya ternyata juga seorang penulis loh. Setelah merilis buku pertamanya, 31 Guys, 31 Lessons, yang sudah dirilis di Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Ibu Mayazi terpilih menjadi salah satu inspirator Puspa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2016 sampai 2019. Untuk itu, saya mau menyapa Ibu Maya, sudah bergabung sama kita. Halo Bu Maya. Halo, selamat siang. Suara saya jelas? Oh, sudah jelas. Oke, siap. Apa kabar Bu Maya? Baik, terima kasih ya sudah dapat kesempatan berharga siang ini bersama teman-teman semua. Terima kasih Bu, kita juga yang berterima kasih loh sudah hadir. Sip. Saya lanjut dulu ya Bu ya.
Saya menyapa yang lain dulu. Selanjutnya, masih ada lagi, yaitu ada Bapak Lutfianto Febri Handoko selaku CEO dari akupintar.id. Akrab disebut Febri, beliau menempuh pendidikan di Institut Teknologi 10 November atau ITS untuk gelar sarjana di bidang teknik kimia, yang kemudian dilanjutkan dengan gelar magister manajemen teknologi informasi di kampus yang sama. Nah, Aku Pintar apa sih? Aku Pintar itu adalah aplikasi pendidikan terlengkap di Indonesia yang menghadirkan ekosistem pendidikan untuk membantu siswa mulai dari materi pembelajaran hingga solusi menentukan minat, bakat, jurusan, serta karir di masa depan. Keren banget ya. Untuk itu saya mau menyapa dulu CEO-nya langsung nih. Halo Pak Lutfianto. Halo Kak, siang-siang. Ya, siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik banget. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Oke, selanjutnya panelis terakhir yang nggak kalah kece juga, yaitu ada Ibu Niputu Ayu Frida Ningsih, selaku IM B2B Account Manager dari Samsung Electronics Indonesia. Ibu Frida sendiri adalah lulusan Business Management dari Sampurna University, sekaligus mengambil double degree program dari Oregon State University, di mana saat itu Ibu Frida mengambil semua course dari Oregon State University secara online. Kemudian saat ini beliau bekerja sebagai account manager di PT Samsung Electronics Indonesia. Dan karena pekerjaannya, Ibu Frida pun cukup banyak exposure terkait proyek-proyek digitalisasi pendidikan yang dilakukan di sekolah-sekolah di Indonesia. Halo Ibu Frida, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak Vera. Makasih atas waktunya dan kesempatannya untuk sharing siang hari ini. Siap, terima kasih banyak juga lah Bu Frida. Oke, karena semuanya sudah saya sapa, coba ya sebentar. Oke, jadi Pak Indra sudah masuk. Halo Pak Indra, apa sudah bergabung bersama kita? Ya Mbak Vera sudah. Terima kasih. Sudah, baik. Terima kasih Pak. Kita lanjut ya Pak ya. Yap. Oke, siap. Saatnya kita masuk ke sesi panel discussion, di mana di sesi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan Ibu semua panelis di hari ini, seperti itu. Oke, untuk yang pertama, kita langsung aja masuk. Yang pertama, pertanyaannya adalah, kesalahan atau kebiasaan buruk apa yang harus dihilangkan saat menerapkan digitalisasi pendidikan? Konteksnya bisa bagi siswa, guru, maupun orang tua dan pihak yang terlibat. Silakan bisa langsung ditanggapi dari Pak Indra dulu, mungkin mau memberikan tanggapan? Oke, yang paling sering terjadi adalah alat digital, tetapi cara ngajarnya, ya, jadi infokulturnya masih kultur non-digital. Jadi kita lihat sekarang nih, banyak guru bahkan sampai dosen yang ngajarnya masih kayak ngajar di depan kelas gitu. Jadi ceramah melulu, video call terus kan gitu. Kita 15 menit aja dengerin orang udah bosen banget. Ini dari pagi sampai sore dia ceramah terus, nggak bisa seperti ini. Dan bukan eranya lagi anak itu diberitahu, karena informasi bisa dapat di mana saja. Jadi ada 3 hal tadi, infrastrukturnya harus disiapkan, infostrukturnya disiapkan, ajar pakai WA. WA itu bukan didesain untuk pembelajaran digital ya kan gitu. Dan yang paling penting tapi sering dilupakan adalah kultur mengajar gogi digital, andragogi digital, sekarang lebih dikenal dengan hutagogi, itu sangat berbeda dengan yang era non digital. Mungkin itu dari saya, Mbak. Oke, menarik Pak Indra. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa ditanggapi oleh panelis lainnya, Bu Maya misalnya. Ya, saya mengacu pada presentasi tadi ya. Jadi kalau saya lebih melihatnya dari sisi bahwa setiap orang itu berbeda, tapi seringkali kita menganggap semua itu sama. Dan kurikulum yang ada itu menurut saya masih fokus pada sisi logik ya. Kalau kita mengacu pada multiple intelligence sebenarnya banyak sekali gitu. Mungkin saya boleh share screen sedikit aja ya, biar lebih gampang. Boleh.
Jadi beberapa waktu ini saya sering setiap memulai kuliah di tahun ajaran baru, saya biasanya akan bikin kuesioner singkat gitu ya ke seluruh mahasiswa. Misalkan satu kelas ada 50 orang, saya akan minta mereka melakukan kuis kepribadian, dan dari situ langsung terlihat perbedaannya sangat signifikan gitu. Jadi sebagai dosen dan pengajar pun, saya merasa kita perlu lebih peka apa kebutuhan dari mahasiswa atau siswa didik kita gitu ya. Nah, selain itu metode yang saya biasa pakai adalah mengenali siswa dengan waktu yang sangat singkat itu dengan bermain. Jadi pendekatannya beda-beda. Mungkin saya kasih contoh ya. Ini ada 2 anak kecil yang sedang saya didik. Yang atas ini si adik, ini tipe kinestetik. Jadi dia untuk belajar ABC itu butuh waktu yang sangat lama karena dia terus bergerak. Tapi ketika diajak menari, menyanyi itu langsung dia mau ya. Tapi kalau yang bawah ini adalah kakaknya, ini tipe logik, jadi justru nggak gitu suka bergerak. Nah, mungkin itu sedikit aja ya, bahwa ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Permasalahan sekarang di digitalisasi pendidikan, semua mengandalkan visual dan auditori gitu. Sehingga siswa yang kinestetik, ini sebenarnya menderita gitu ya. Dan siswa yang ekstrovert menderita, karena terkungkung di satu ruangan, yaitu di ruang digital. Jadi ya saya coba kita gimana cari balancing-nya, karena saya pribadi merasa ini semua mengandalkan visual dan audio. Selain itu, setiap orang perlu tahu goal apa yang mau dicapai, dan sebagai pendidik harus dimulai dari diri kita. Kita harus happy ketika mau menyiapkan materi. Jadi kalau kitanya happy, energinya pasti beda. Kita pasti excited, siswa kita akan excited. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Maya. Menarik ya. Tadi Bu Maya juga ada sempat sampaikan bahwa ya setiap orang tua itu harus punya pemahaman untuk murid anak-anaknya juga gitu ya. Karena kan mereka punya gaya belajar yang berbeda-beda tadi sempat disampaikan. Oke, terima kasih Bu Maya. Mungkin bisa ditanggapi lagi oleh Bu Wari mungkin. Terima kasih Mbak Vera. Saya mau menambahkan saja guru-guru pada saat ini itu sering lupa menyampaikan konsep atau mengajar. Jadi kecenderungannya hanya memberikan tugas, sehingga murid-murid banyak yang jadi tidak paham. Nah, sebetulnya kita bisa nih mengombinasikan antara yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Indra gitu kan ya, mengombinasikan antara yang sinkronus dengan yang asinkronus. Jadi untuk yang asinkronus itu hal-hal yang bisa dibaca atau dilakukan sendiri oleh siswa itu diberikan secara asinkronus, dan pada saat sinkronus atau pada saat tatap muka itu bisa dimanfaatkan untuk diskusi. Nah, sehingga guru-guru bisa juga nih untuk melatih keterampilan berpikir anak sehingga bisa tercapai tuh yang tadi C6 mencipta. Kira-kira tambahannya itu Mbak Vera. Oke, terima kasih Bu Ari. Ada lagi mungkin tambahannya dari Pak Lutfianto, apakah mau menambahkan atau kita next ke soal berikutnya? Boleh Mbak. Jadi saya sepakat tadi dengan Bu Maya bahwa terkadang yang jadi permasalahan adalah semuanya dipukul rata. Satu kelas ya semisal ngajarnya dengan level tertentu disamakan semuanya, padahal belum tentu ketika belajar matematika ada loh yang ternyata matematikanya logiknya rendah kalau di multiple intelligence, betul ya Bu Maya? Nah, di situ oleh karena itu dari kegalauan itu juga kami juga bikin aplikasi Aku Pintar Guru, di mana setiap guru bisa invite siswanya nanti tes minat bakat online di sana, dan dari sisi Bapak Ibu guru nanti akan termunculkan result, tapi resultnya beda dengan result siswa. Kalau result siswa adalah saran untuk siswa pribadi, tapi kalau result untuk guru itu istilahnya saran pengembangan. Ketika anak belajar itu gayanya seperti ini, sehingga cara ngajarnya seperti ini loh Bapak Ibu guru. Hal itu yang akhirnya saat ini kita gencar-gencarkan untuk sosialisasi. Termasuk dari saran Bu Wari tadi bagaimana menggabungkan antara sinkronus dengan asinkronus, itu juga yang memwujudkan kami mewujudkan aplikasi untuk Aku Pintar Sekolah, di mana di situ memang harus ada blended learning. Nggak semua bisa di-learning-kan, online learning kan, tapi kita juga harus tahu bahwa kondisi seperti ini memang butuh online learning kayak gitu. Sehingga titik temunya seperti mana, equilibriumnya seperti apa, nah itu kita bantu di namanya Aku Pintar Kampus Sekolah. Seperti itu, Mbak.
Oke, terima kasih Pak Lutfianto atas tanggapannya. Oke, mungkin kita next ya ke peran berikutnya. Oke, next, langkah apa sih sebetulnya yang harus ditempuh oleh guru ataupun orang tua untuk menjaga siswa tetap bisa produktif saat belajar online gitu? Karena kan kita semua ini sekarang kebanyakan murid-murid, mahasiswa juga belajar online ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh guru ataupun orang tua supaya anak-anaknya bisa tetap nih produktif belajar online? Silahkan mungkin dari Bu Ari dulu mungkin. Ya, yang paling penting adalah, keseimbangan ya, gitu. Jadi, seimbang antara belajar, bermain, istirahat. Nah, itu, perlu sangat diperhatikan. Nah, kemudian kalau dukungan dari guru atau dari orang dewasanya, itu kita kembali aja ke filosofinya Ki Hajar Dewantoro tadi, gitu. Bahwa, ya kita perannya bisa di depan, di tengah, di belakang. Tinggal kita lihat nih, anak kita, murid kita ini lagi butuh kita, butuh di depan, di tengah, atau di, belakang, gitu. Kalau di depan ya berarti kita kasih contoh, kalau di tengah ya kita kasih semangat, ya kalau misalnya butuh dorongan ya kita, kasih dorongan. Kira-kira seperti itu. Jadi supaya, ya anak kita tetap produktif. Dan kemudian yang paling penting adalah komunikasi. Ya, komunikasi dua arah. Jadi kita perlu tanya nih ke murid kita, ke anak kita, apa misalnya hal yang menantang, dialami, kemudian apa sih kelebihan kamu untuk mengatasi tantangan itu, kemudian kamu perlu bantuan apa dari saya, dari guru, atau dari orang tua, atau dari, kakak-kakak atau adik-adik. Nah, kira-kira itu sih kalau dari saya, Mbak Vera. Oke. Terima kasih Bu Ari, tadi sudah terjawab. Terima kasih banyak. Mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh Bu Maya mungkin? Ya, saya memang lebih banyak sebagai praktisi ya. Secara teori, saya rasa nanti dari Pak Indra akan lebih banyak. Tapi yang pasti, saya rasa saat ini yang akan berperan sangat besar itu orang tua, menurut saya. Dan seringkali orang tua itu maunya tahu beres. Jadi dia menyerahkan sepenuhnya ke guru. Dan yang paling urgent saat ini adalah kemampuan orang tua mengatur emosinya sendiri. Jadi bukan anak mengatur emosi, tapi banyak sekali parents yang nggak bisa mengatur emosinya dengan baik, dan pendekatannya pun beda. Untuk anak yang usia TK, SD, itu adalah kata kuncinya bermain. Jadilah teman bermain yang menyenangkan. Jangan marah-marahin anak seolah-olah si anak sudah usia dewasa. Lalu kalau usia remaja, SMP, SMA, dan awal kuliah adalah jadikan anak itu sebagai sahabat, sebagai teman. Lalu yang terakhir untuk usia kuliah adalah bantu si mahasiswa, ini peran dosen cukup besar kalau di kuliah ya, bantu mahasiswa menemukan why, apa goal yang mau dicapai. Lalu career plan sedini mungkin, curi start, dan saya mau menambahkan ada 5 yang sangat dibutuhkan. Saya dengar di pidato Pak Nadiem, pertama adalah Indonesia butuh yang bisa bahasa Inggris, kemudian psikologi, ketiga kemampuan statistik untuk riset, lalu yang keempat coding, dan kelima adalah nasionalisme. Jadi saya rasa 5 itu yang paling utama. Jadi tidak hanya guru, tapi orang tua sekarang harus jadi guru kalau menurut saya ya. Karena untuk anak TK SD khususnya saya merasa online class sangat tidak efektif menurut saya. Saya sangat khawatir dengan kesehatan mata anak-anak dan kemampuan social skill. Itu aja dari saya tambahannya. Oke, terima kasih Bu Maya atas tanggapannya. Mungkin ada lagi tanggapannya dari Pak Lutfianto atau Pak Indra atau mungkin Bu Frida? Mungkin kalau terkait teori atau dari sisi psikologis lebih jago yang lain, narasumber yang lain. Mungkin saya bercerita tentang mungkin yang sudah kami kerjakan, karena kami tahu banget sudah mengawal dari beberapa tahun yang lalu, tingkat belajar anak-anak itu apalagi di gadget itu memang sangat rendah. Di survei kami ketika di gadget, sebelum pandemi ya Mbak Yainya, itu penggunaan gadget ini majority lebih ke sosial media dan game. Udah itu aja gitu. Cuma memang pandemi ini men-trigger posisi itu tergeser untuk pendidikan. Cuma kita harus tahu seperti yang Ibu Maya bilang tadi bahwa kalau terus-terusan di depan laptop, di depan HP juga nggak sehat juga, nggak dari sisi mental maupun dari sisi mata dan sebagainya. Oleh karena itu biasanya kalau di sisi kami, biasanya kami ngasih pembelajarannya yang cukup
atraktif, di mana nanti ada penugasan dengan istilahnya lomba foto, untuk istilahnya di waktu-waktu senggangnya mengikuti kelas-kelas yang ringan, kayak kelas-kelas menggambar, seperti kemarin kita ngasih kelas digital drawing, kelas public speaking, dan kelas-kelas yang sifatnya nggak terlalu mikir keras gitu buat anak. Sehingga di situ bagi kami itu buat trikinya ke anak biar belajarnya bisa lebih enak gitu secara online. Oke. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Dari Pak Indra mungkin? Silakan Pak. Kalau kita bicara pembelajaran yang digital yang paling efektif, tidak lain tidak bukan adalah project based learning. Jadi kalau itu tidak bentuknya project based, apapun ceritanya nggak akan efektif. Dan kalau di era sekarang lebih kenal dengan pendidikan STEAM itu. Perpaduan antara sains, teknologi, engineering, art, dan matematik yang terintegrasi menjadi satu. Dan ini yang disebut dengan pembelajaran abad 21. Jadi nggak ada lagi matematika berdiri sendiri, bahasa berdiri sendiri, IPA berdiri sendiri, yang nggak ada hubungan satu sama lain. Semuanya terintegrasi menjadi sebuah proyek. Dan beberapa sekolah yang saya dampingi sekarang sudah berhasil untuk membuat anak-anaknya ini memang menghasilkan karya-karya baru. Dan di dalam karya baru ini berisi semua materi-materi yang harusnya mereka pelajari, yang tadinya dipelajari dengan cara guru ngajar. Tapi sekarang mereka bisa mempelajari dengan praktek, mereka menciptakan karya. Dan ini yang dibutuhkan di era sekarang. Jadi kalau kita bicara prosesnya harus project-based learning, harus pendidikan STEAM. Satu hal yang mungkin saya, ya ini kalau pendapat saya ya, tadi Bu Maya, Pak Lutfianto mengatakan penggunaan gadget itu harus dibatasi. Yang menarik, waktu itu ada sebuah survei ya yang menunjukkan kalau banyak orang tua itu ingin anaknya sesukses Mark Zuckerberg, ya kan? Sesukses Mark Zuckerberg. Masih muda tuh, zaman dia dulu masih muda banget. Udah menciptakan Facebook kan gitu. Terus Mark Zuckerberg ditanya, kamu tuh dulu waktu masih sekolah, sehari itu berapa jam sih di depan komputer? Tahu nggak jawaban dia berapa? Ya kira-kira 26 jam lah saya sehari. Jadi kita bisa ngelihat kan, kenapa dia bisa seperti itu kan gitu? Karena dia memang fokus dengan apa yang mau dia lakukan. Dan sekarang pada saat dia sukses, dia jarang loh di depan komputer. Gitu. Jadi kalau kita melihat itu, janganlah kita mengkotak-kotakan dulu, janganlah kita menghakimi dulu kalau oh ini buruk, oh ini baik. Tapi kan kita harus lihat karena ini bisa berevolusi kan begitu. Kondisi yang saat ini eranya, dan saya sendiri sekarang sedang sebuah riset sebetulnya, tapi belum jadi ini. Jadi begini, anak-anak yang sudah terbiasa bekerja dengan gadget, itu kebanyakan mereka malas untuk bermain dengan gadget. Udah capek kan gitu loh, kerjanya udah pakai gadget mulu, masa main pakai gadget lagi. Tapi mereka yang nyolong-nyolong kan gitu, sebenarnya dia nggak belajar, nggak bekerja dengan baik dengan gadget. Nah disitulah dia akan memanfaatkan gadget untuk bermain. Jadi itu trik kita lah untuk bagaimana kita memanfaatkan. Tapi yang jelas eranya udah era digital. Kalau kita nggak membiarkan anak-anak memanfaatkan gadget tersebut untuk satu yang produktif, kasihan mereka kan gitu. Masa depannya yang menjadi nanti yang kita pertaruhkan jadinya seperti itu. Itu dari saya Mbak Vera. Oke, terima kasih Pak Indra. Menarik ya. Jadi kayak ada pandangan baru lagi gitu ya dari sisi lainnya. Menarik banget. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya mungkin saya akan lebih tanyakan dari segi produk kali ya. Kita masuk mau nanya ke, ini mungkin lebih spesifik ke Bu Frida kali ya. Bu Frida mau nanya nih, bagaimana sih peran Samsung dalam mendukung pendidikan di Indonesia gitu, terutama selama masa pandemik, karena kan Samsung sendiri kan juga menyediakan produk yang
bisa mendukung juga kan buat murid-murid, untuk mahasiswa yang saat ini kebanyakan belajarnya secara online gitu. Oh ya, terima kasih Mbak Vera. Kalau peran Samsung sendiri sebenarnya jauh sebelum pandemik kita juga emang udah ada kontribusi istilahnya dari khususnya dari tim CSR-nya kami, kita punya kayak Samsung Smart Learning Class, jadi itu kayak modelnya pilot project-nya kita, itu untuk beberapa sekolah yang menjadi pilot project yang kita ajak kerjasama, itu jadi kita kayak bikin satu ruang kelas di mana di situ tuh udah kita equip dengan TV, kemudian ada tablet yang udah diisi dengan keyboard juga, jadi mereka bisa sekalian merasakan gimana sih belajar itu menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Ada keyboardnya jadi bisa sambil ngetik, ataupun ada S Pen-nya yang lebih suka mencatat, mungkin bisa mencatat juga, seperti itu. Kemudian kita juga sebenarnya ada Samsung Tech Institute dan juga Samsung Innovation Campus. Kalau Samsung Tech Institute itu kayak seperti SMK modelnya, nanti kita ajarin technical skill-nya untuk misalnya tentang gimana sih nih membenahi handphone yang rusak segala macam. Kemudian kalau untuk Samsung Innovation Campus itu lebih ke coding gitu, jadi pelajar coding karena kan trennya sekarang apa-apa serba digital. Kemudian kita juga ada program khusus kemarin karena melihat pandemik ini, kita ngelihat kayaknya banyak yang butuh nih sarana untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi kita juga kasih special promo kemarin dan masih berlangsung juga sampai sekarang untuk students dan juga guru untuk mensupport kegiatan belajar mengajarnya, seperti itu. Sama kemarin terakhir kita juga sempat bikin competition, jadi kayak competition untuk membuat video gitu, gimana sih belajarnya yang menarik dengan bikin video kemudian diupload. Nah itu kita kasih hadiah tab-nya juga kayak gitu, karena menurut kami itu penting banget untuk mulai membiasakan anak-anak menggunakan gadget. Tapi tetap saya setuju dengan pembicara-pembicara sebelumnya, itu tetap harus dibatasi, karena bagaimanapun juga itu apapun hal yang berlebih itu nggak bagus gitu. Cuman memang udah sewajarnya kita harus mengenalkan mereka dengan gadget. Misalnya juga untuk tugas-tugas ya, misalnya untuk di kelas nih guru-guru bisa mengkombinasikannya dengan teknologi, misalnya nanti untuk pelajaran kimia atau biologi itu misalnya guru-guru meminta siswa untuk membuat infografik gitu, jadi mereka sekalian belajar desain, jadi nggak cuma belajar biologi, jadi mereka ada skill lain yang mereka pelajari ketika mereka mengerjakan tugas itu. Ini masih relevan dengan yang disampaikan Pak Indra juga, yaitu project based learning misalnya, jadi kayak bisa bikin per grup juga kan nanti kayak gitu. Jadi atau enggak misalnya bikin video gitu kan, bisa disupport juga dengan teknologi, dan juga mereka bisa belajar. Sebelum bikin video itu kan pasti mereka akan belajar kan materinya, kemudian mereka ada skill juga lagi tambahan untuk membuat video yang mungkin skill-skill itu akan bisa mensupport mereka untuk nanti ketika berkarir kayak gitu sih. Oke, siap. Makasih banyak Bu Frida atas jawabannya. Ternyata banyak kita di program-programnya dari Samsung juga mendukung untuk pendidikan Indonesia gitu ya. Oke, nah selanjutnya saya juga mau masuk soal lagi. Ini mungkin juga lebih spesifik ke Pak Lutfianto, gitu ya. Jadi ini ada pertanyaan. Inovasi seperti apa sih yang akan dilakukan Aku Pintar dalam menghadapi tren baru di dunia pendidikan? Terutama mungkin kan sekarang lagi masa pandemi juga kan. Biasanya tuh kalau pemilik-pemilik startup mungkin itu mereka pasti akan, apalagi yang ada hubungannya sama IT ya, mereka akan berinovasi nih. Karena ini apa yang sekarang lagi dibutuhkan, oke ini gue siapin gitu istilahnya. Nah kalau misalnya dari Aku Pintar sendiri gimana tuh Pak? Tadi sebenarnya udah sedikit saya singgung Mbak ketika dari Bu Wari sama Pak Indra bagaimana antara sinkronus dengan asinkronus. Sebenarnya ini untuk memaksimalkan dari sisi penerimaan materi pembelajaran di sisi siswanya, di mana ada campuran antara online-nya, offline-nya, dan dalam hal apa itu equilibrium-nya kita bantu untuk menemukannya. Jadi yang saat ini sedang kita kembangkan namanya Aku Pintar Sekolah. Jadi satu sekolah nanti bisa mengontrol guru-gurunya
guru-gurunya bisa mengontrol siswanya. Ini berbeda dengan Google Classroom atau yang lainnya. Kita nggak mengambil ranah yang sudah ada pemiliknya. Kita mengambil ranah yang lain untuk membantu sisi pembelajarannya, lalu sisi administratif guru-gurunya. Karena kita tahu mungkin untuk daerah Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya, penggunaan teknologi untuk pembelajaran ini sudah cukup wajar ya, apalagi sekolah-sekolah swasta yang internasional. Tapi mohon maaf, saya tahu sendiri orang tua saya guru, bapak ibu saya guru, dan gurunya di daerah bukan perkotaan ya, kabupaten di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Itu sangat terkendala sekali untuk menggunakan teknologi. Bahkan untuk sebatas absen aja biasanya seringnya pakai WhatsApp. Terusin ya, 1, 2, dan selanjutnya kayak gitu. Nah, kita pengen bagaimana sih administratif yang istilahnya bagi guru yang membebani itu. Tapi bagaimana dari sisi teknologi itu tercoverkan semuanya. Jadi fokus kami saat ini lebih membantu dari sisi ekosistemnya, yaitu sekolah, guru, dan akhirnya nanti sampai siswa dan orang tua. Itu yang insya Allah kita awal bulan September nanti kita luncurkan, yaitu Aku Pintar Sekolah. Oke. Terima kasih banyak Pak Lutfianto atas jawabannya. Ini mungkin sekarang saya ambil beberapa pertanyaan dari peserta juga ya, karena ada beberapa juga yang menanyakan pertanyaan. Ini pertanyaan dari Pak Arjun Zakaria ya. Dari Bapak Arjun Zakaria ya. Izin bertanya, bagaimana cara seseorang tenaga pendidik membudayakan penggunaan perangkat TIK dalam pembelajarannya untuk mewujudkan pembelajaran berbasis TIK yang efektif namun menyenangkan? Karena sebagian besar guru Indonesia dalam penggunaan TIK belum memadai, terutama dalam mengoptimalkan TIK dalam pembelajaran. Mungkin dari Pak Indra dulu mungkin, silakan Pak. Karena tadi kita itu sudah tahu kalau kita adalah digital imigran, ya, sampai kapanpun kita nggak akan mungkin bisa menyesuaikan dengan kecepatan mereka-mereka yang lahirnya di era digital, yaitu digital native. Jadi, caranya itu bukan era kita yang harus ngajarin anak-anak kita caranya pakai gadget, caranya pakai aplikasi A, B, C, D, itu bukan tugas kita. Bukan tugas para pendidik untuk melakukan itu. Jadi kalau para guru yang masih punya mindset seperti itu, siap-siap aja untuk jadi stres dan malah pembelajarannya jadi nggak efektif. Gitu. Yang paling bisa dilakukan oleh para guru adalah kalau tadi Bu Wari mengutip Bapak Pendidikan kita, yang harus dilakukan pertama adalah ingarso sung tulodo. Artinya kita harus memberikan suri tauladan untuk mau belajar. Belajarnya apa? Belajar apapun, termasuk belajar bagaimana memanfaatkan teknologi ini. Yang harus kita sampaikan ke anak-anak didik kita adalah kitanya sendiri tidak malu untuk belajar. Kitanya sendiri tidak malas untuk belajar. Nah, suri tauladan itu yang paling penting dilakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah memposisikan diri kita tidak lagi sebagai sumber informasi. Karena tadi kita sudah di eranya era digital, kitanya itu butuh untuk menjadi selain ingarso sung tulodo, kita harus ing madyo mangun karso. Di tengah-tengah anak-anak didik kita harus bisa memfasilitasi. Artinya kita harus mengajarkan bagaimana caranya, misalnya mengajarkan mereka gimana membedakan antara berita yang hoax, berita bohong, dan informasi yang official, yang resmi, yang bisa dimanfaatkan untuk akademis. Itu kita yang harus memfasilitasi anak-anak kita untuk bagaimana cara membedakan informasi seperti itu. Kemudian ya bagaimana untuk memfasilitasi lagi bagaimana anak-anak bisa belajar untuk sesuatu yang memang mereka butuhkan. Kalau di kurikulum kita kan disebut dengan KD, kompetensi dasar, atau kalau di kurikulum internasional sering disebutnya dengan learning objective kan gitu.
Bagaimana memfasilitasi supaya learning objective atau kompetensi dasar itu tercapai. Dan itu bukan hanya dengan satu cara, berbagai macam cara. Nah, yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Harus bisa memotivasi. Karena menjadi seorang kreator, menjadi seorang pencipta, inovator, itu nggak sekali jadi langsung sukses. Itu harus jatuh dulu, kita motivasi bangun lagi, jatuh lagi, dimotivasi lagi. Nah itu, jadi kita lihat kan fungsi pendidiknya nggak berubah. Tetap ing ngarso sungtulo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani. Tetapi konteksnya, karena zamannya sudah berubah, alatnya sudah berubah, kondisinya sudah berubah, implementasinya agak berubah. Tapi filosofinya masih sama, memberikan contoh sebagai suri toladan, berada di tengah sebagai fasilitator, dan yang juga menjadi motivator. Itu Mbak Vera. Oke, terima kasih Pak Indra atas tanggapannya, menarik sekali. Saya juga pernah kebetulan dengar dari sebuah penyedia juga ya, digitalisasi pendidikan juga gitu ya. Yang menarik adalah waktu ditanya pertanyaan, lebih susah mana sih ngajarin teknologi ke murid atau ke guru gitu. Dan yang murid itu masih kecil ya, masih SD, TK gitu. Dan menariknya adalah, menurut penelitian bahwa yang lebih sulit itu adalah mengajarin ke guru katanya. Jadi menurut saya ini relate banget sama yang dikatakan Pak Indra. Benar banget. Jadi di India tahun 99 2002 2001 itu ada sebuah kajian yang sangat menarik. Anda bisa lihat di YouTube ada. Judulnya Hole in the Wall. Jadi lubang di sebuah tembok. Jadi kajiannya itu mereka naruh komputer dengan jaringan internet di dalam tembok. Kemudian mau melihat bisa nggak anak itu belajar komputer tanpa diajarin. Ternyata bisa, ya kan? Dan itu dicoba juga di Afrika, di negara-negara lain bisa, kan gitu. Jadi kalau sekarang itu kita mau coba ngajarin anak make komputer udah salah, kan gitu. Karena mereka bisa self learning, kan gitu. Yep. Tapi kita tetap tadi posisi kita yang di mana itu sebagai suri toladan, sebagai fasilitator, sebagai motivator. Gitu. Oke, siap. Makasih banyak Pak Indra tanggapannya. Mungkin ada dari siapa lagi? Bu Wari atau silakan. Oke. Boleh saya menambahkan tadi guru bertanya ya, sama seperti yang tadi sudah dikatakan Pak Indra gitu kan ya, bahwa kita harus menjadi teladan, perlu belajar. Nah, selain belajar, berani mencoba juga gitu. Biasanya orang dewasa ini lebih takut mencoba. Jadi kalau anak-anak itu kan suka klik nggak takut salah. Sementara kalau orang dewasa, aduh kalau diklik gini gimana ya? Udah jelas-jelas dibilang klik ini, tapi kita takut. Jadi pertama harus berani mencoba. Kemudian fokus pada solusi. Fokus pada solusi maksudnya adalah oke, kalau aku ada masalah apa nih gitu kan ya? Oh, jaringan di sini jelek. Kemudian katakanlah misalnya laptop aku atau deviceku tidak memenuhi syarat. Nah, itu fokus pada solusi. Jadi bertanya nih pada diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan supaya aku tetap bisa menyampaikan konsep ini kepada siswa sehingga mereka bisa tetap ya tadi mencapai kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Itu aja sih Mbak Vera, tambahan dari saya. Jadi fokus pada solusi dan berani mencoba. Oke, siap. Terima kasih Bu Wari tanggapannya. Mungkin dari Bu Maya mau menambahkan, Bu? Oke, saya mau menambahkan sekaligus tadi menanggapi apa yang saya katakan. Terima kasih Pak Indra, karena Pak Indra juga mengingatkan tadi ada kata mengenai menghakimi gitu ya. Jadi saya rasa saya perlu juga ungkapkan bahwa yang pasti ini adalah kondisi digitalisasi pendidikan adalah kondisi yang memang kita harus hadapi gitu ya. Jadi saya menganggap memang tadi kan saya katakan online class itu untuk anak rasanya kurang efektif gitu ya. Tapi sebenarnya balik lagi bahwa tugas perkembangannya beda gitu ya. Jadi sebenarnya
saya juga inovasi berikutnya, khususnya untuk yang usia PAUD, ya, TK, SD, karena itu fondasi yang sangat penting. Makanya saya bilang sekarang eranya adalah sebagai homeschooling kalau menurut saya. Orang tua sangat berperan, dan gimana supaya orang tua bisa menciptakan suasana yang menyenangkan di rumah ketika belajar. Karena dari beberapa survei yang saya lakukan, orang tua pada prakteknya masih banyak yang dalam kondisi stres banget, Pak Indra. Jadi stres itu realnya ya, kita juga lihat video-video yang beredar, betapa banyak, apalagi di daerah-daerah, mereka kaget, stres, kondisi ekonomi seperti sekarang juga. Jadi anak kecil tuh saya sangat concern. Kemudian kenapa saya sangat concern mengenai anak kecil, karena terlalu lama di gadget, efek yang saya perhatikan, kalau bisa seperti Mark Zuckerberg itu sangat ideal sekali gitu ya. Tapi kebetulan saya mendampingi beberapa anak kecil, mereka semua sangat terikat sekali, dan yang dua hal yang saya lihat adalah kalau yang perempuan TikTok ya. Saya nggak anti TikTok, tapi saya concern dengan masa depan generasi berikutnya. Yang kedua, kalau anak cowok main game, dan sekarang beredar game-game yang mereka berjam-jam itu, pokoknya yang mereka keluarkan kata-katanya adalah kill, 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 bunuh, bunuh, bunuh. Nah, mungkin itu sedikit ya. Jadi saya nggak anti, dan saya merasa ini situasi yang memang harus kita hadapi, tapi balancing yang bisa dilakukan, contohnya si anak perlu diajak keluar rumah juga, main sepeda, lalu ketemu dengan anak kecil lain, dan satu solusi yang bisa untuk peserta milenial yang saat ini ikut, saya mengencourage Anda semua, yang khususnya sudah SMA dan kuliah, untuk menjadi guru untuk saudara terdekat Anda. Jadilah guru les sepupu Anda atau keponakan Anda, khususnya usia TK SD, mereka sangat butuh sekali. Itu yang saya lakukan, karena banyak orang tua nggak mau pakai guru, karena takut lah ya, maksudnya takutnya ada virus dan lain-lain, tapi mereka percaya dengan saudara sendiri. Mungkin itu tambahan yang saya ingin bagikan. Jadi mahasiswa-mahasiswi khususnya, ayo ini ide bisnis baru, daripada di rumah aja main game, yuk jadi guru bahasa Inggris, jadi guru matematika untuk saudara-saudara sendiri. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jadi kita semua berjuang ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Maya atas tanggapannya. Luar biasa, menarik banget. Bapak Ibu semua, namun waktu kita juga sudah tinggal sedikit, jadi mungkin sesi panel ini akan saya tutup.